Om Naga gimana? Om Naga kok bisa masuk Islam sih? Coba ceritain dong. Jadi dari sebuah mimpi, waktu itu saya masih SMP, jadi belum tahu apa-apa waktu itu. Saya itu ngimpi ada di sebuah ruangan api semua gitu. Dan di tengah-tengah kobaran api itu saya merasa, saya melihat di tengah-tengah itu ada banyak paku bumi, ya. Dan di paku bumi itu banyak orang-orang yang tuh diiket-iketin gitu, dirantai, dan ada yang bentuknya itu udah nggak berbentuk manusia lagi gitu. Ya, saya baca terjemahannya. Nah, waktu itu begitu sampai di surat Al-Humazah, itu baru tuh saya tersentak. Loh, kok apa yang saya baca itu mirip sekali dengan apa yang pernah saya mimpikan gitu. Waktu SMP kelas 2. Iya. Nah, dari situlah saya baru mulai penasaran tuh. Kok mimpi saya ada di dalam Quran gitu. Mel, Asmil, sini. Kamu yang buka. Salam ke sana. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asiknya Belajar Islam. Yang bagus lah. Lagi diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asiknya Belajar Islam. Bersama Muhammad Azumul Amri dan Kohlo. Dan Saya Naga Ciusiatlo. nah, Om Naga. Om Naga. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol apa? Bilang, Om, ngobrol-ngobrol nih Om. Aku mau tanya nih. Om, aku pengen ngobrol-ngobrol nih. Aku pengen tanya. Ya. Om, dulu agamanya apa sih? Kalau dari keluarga, saya agamanya Konghucu. Jadi dari keluarga itu. Nggak mau tanya, Konghucu apa? Nggak mau tanya, Konghucu. Kamu nggak mau tanya, Konghucu itu apa? Konghucu itu apa? Ya, Konghucu itu sebenarnya ajaran filsafat ya. Ajaran filsafat yang mengajarkan kepada kita tentang lebih spesifiknya atau fokusnya itu tentang akhlak ya. Tentang bagaimana cara kita bersikap sama orang tua, sikap kita dalam kepada orang-orang para pejabat misalnya, orang-orang yang di atas kita. Terus ajaran-ajaran saling menghormati dan juga filsafat yang lebih spesifiknya itu kepada moral lah gitu ya, pada moral. Iya, akhlak moral berarti. Ya. Sambil ngomong harus bisa. Kamu tanya. Sejarahnya Om terkenal Islam gimana, Om? Sejarahnya Om kenal Islam gimana? Coba ceritain ke aku. Tapi pakai bahasa habis berhenti baru kamu ngomong. Om, sejarah kenal. Kurang kenceng nggak? Om, saudara. Habis berhenti baru kamu ngomong. Apa sih? Om gimana bisa sampai masuk Islam? Coba ceritain nggak? Yang semangat. Om gimana? Om gimana ceritanya? Om gimana sih ceritanya kok Om bisa masuk Islam? Ceritain lah. Habis selesai ngomong kamu baru ngomong. Om gimana sih? Bah, nggak akan dengeran. Mikirnya di sini. Nggak usah nih, nggak usah. Malah terus. Om gimana sih? Bah, suaranya nggak kedengeran ke sono.
Om tolong ceritain kenapa Om bisa masuk Islam. Tapi suaranya yang kecil kan nih. Tolong ceritain. Ya kalau saya mau nggak salah channelnya masih belum. Alhamdulillah datang minumannya, makasih Mbak. Konaga mau nambah nggak? Udah cukup. Cukup. Coba, Akuin. kan kamu belajarnya di sini. Ah. Tanya Om. Om Naga gimana? Om Naga kok bisa masuk Islam sih? Coba ceritain dong. Gitu ya. Ini ceritanya cukup panjang nih. Gak apa-apa, kita Ya. dengerin ya. Iya. Iya. Cukup panjang. Jadi kalau awalnya sih karena dari mimpi yang nggak pernah saya sadari juga gitu ya. Mimpi apa tuh? Om nanya. Ustaz. Alhamdulillah nggak apa? Alhamdulillah makanannya dateng. Ya. Ada mie Aceh yang setengah matang yang mana Mbak? Itu setengah matang. Ini siapa? Kau nanti nggak mau buka? Nah, ya. Serius. Yaudah giniin aja, jangan dimakan dulu. Ya lanjut kau naga. Ya, jadi dari sebuah mimpi, waktu itu saya masih SMP, jadi belum tahu apa-apa waktu itu. Saya itu ngimpi ada di sebuah ruangan api semua gitu. Dan di tengah-tengah kobaran api itu saya merasa, saya melihat di tengah-tengah itu ada banyak paku bumi, ya. Dan di paku bumi itu banyak orang-orang itu diiket-iketin gitu, dirantai, dan ada yang bentuknya itu udah nggak berbentuk manusia lagi gitu. Ya paling, Bekas penyiksaan. ya. Bekas penyiksaan. Nah itu waktu itu saya pikir mimpi buruk aja gitu, mimpi buruk ya, serem gitu. Untuk seorang yang ya kelas 2 SMP kan masih anak-anak gitu. Oh waktu itu kelas 2 SMP. Iya. Nah itu saya mimpi. Terus masuk Islamnya SMP apa gimana? Saya masuk Islamnya kan udah lulus SMA malah baru masuk Islam. Oh berarti Iya. masih panjang nih sejarah. Panjang, Bener-bener panjang ya. Sepanjang minyak. Kita dengerin lagi ya kok. Ya Terus, jadi, nah itu waktu pas ketika SMA, waktu main-main ke toko buku sama temen, ada Quran. Iseng-iseng saya baca, makanya jadi orang nggak boleh iseng kali ya gitu. Tapi Ada. iseng yang bagus ini kayaknya. Kayaknya Iya. iseng yang bagus kalau saya tebak nih. Nah begitu ada Quran, iseng-iseng tuh saya buka. Saya buka Quran tuh seperti buka buku biasa gitu. Jadi dari Dari kanan ke kiri gitu. Berarti yang dibaca surat belakangan dulu. Jadi surat belakangan dulu. Nah, surat Anas, Al-Ikhlas, sama Udah yang belakang doang. Iya. Nah, terus baca. Waktu itu belum bisa baca bahasa Arabnya, belum bisa. Ya, saya baca terjemahannya. Nah, waktu itu begitu sampai di surat Al-Humazah, itu baru tuh saya tersentak. Loh, kok apa yang saya baca itu mirip sekali dengan apa yang pernah saya mimpikan gitu. Waktu SMP kelas 2. Iya. Nah, dari situlah saya baru mulai penasaran tuh. Kok mimpi saya ada di dalam Quran gitu. Kalau mimpi saya mungkin ada di novel atau di buku yang lain, mungkin saya anggap Sinetron. Waktu itu ada sinetron. Iya. Ada sudah ya. iya, mungkin ya saya anggap ya ini mungkin hanya kebetulan belaka kan gitu. Ternyata ada sebuah kitab. Tapi dan ini itu kan kitab Quran. umat Islam ya. Ya, jadi itulah membuat saya penasaran, saya cobalah belajar gitu. Nah, waktu itu juga banyak kendala itu, karena kan waktu itu Google belum ada itu. Belum. Ya, belum ada. Handphone juga ini. Belum masih ada, terbatas iya. banget ya. Itu waktu Orang-orang berapa? tahun 95 ya. 95 masih kartu gede, tapi kita nggak bisa beli saking mahalnya. Iya. Makanya sarana untuk belajar waktu itu sangat sedikit sekali gitu, sehingga kita butuh
ekstra buat bisa belajar. Nah,